Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adripa dari Teknik Elektro angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak. Menurut istilah, akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam diri seseorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disingkat KBBI, akhlak berarti budi pekerti atau kelakuan. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Di sini ada perbedaan antara akhlak, etika, dan moral. Yang pertama, secara formal perbedaan ketiga istilah tersebut adalah: yang pertama, etika bertolak ukur pada akal pikiran atau visio rasio. Yang kedua, moral tolak ukurnya adalah norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Yang ketiga, bersifat pemikiran filosofis yang berada pada tataran konsep atau teoritis. Yang keempat, pada aras aplikatif. Etika bersifat lokalitas dan temporer sesuai Konfusius. Dengan demikian disebut etiket atau etiqueta, etika praksis, atau dikenal juga dengan adab atau tata krama atau tata susila. Yang kelima, moral berada pada dataran realitas praktis dan muncul dalam tingkah laku yang berkembang dalam masyarakat. Yang keenam, etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada. Yang ketujuh, moral yang diungkapkan dengan istilah moralitas dipakai untuk menilai sesuatu perbuatan. Yang kedelapan, akhlak berada pada tataran aplikatif dari suatu tindakan manusia dan bersifat umum, namun lebih mengacu pada barometer ajaran agama. Jadi etika Islam termasuk salah satu dari berbagai etika religius yang ada. Itu tidak lain adalah akhlak itu sendiri. Yang kesembilan, susila adalah prinsip-prinsip yang menjadi landasan berpijak masyarakat, baik dalam tindakan maupun dalam tata cara berpikir, berdasarkan kearifan-arifan lokal. Yang ke-10, akhlak juga berada pada level spontanitas spesifik, karena kebiasaan individual komunitas yang dapat disebut dengan adab, seperti adab mencari ilmu, adab pergaulan, keluarga, dan lain-lain. Persamaan antara akhlak, etika, dan moral. Akhlak, etika, moral, dan susila secara konseptual memiliki makna yang berbeda, namun pada aras praktis memiliki prinsip-prinsip yang sama, yakni sama-sama berkaitan dengan nilai perbuatan seseorang yang seringkali berkelakuan baik. Kita sebut sebagai orang yang berakhlak atau beretika atau bermoral, dan sekaligus orang yang mengerti susila. Sebaliknya, orang yang perilakunya buruk disebut orang yang tidak berakhlak, tidak bermoral, tidak tahu etika, atau orang yang tidak berasusila. Dengan konotasi baik dan buruk dalam hal ini sangat bergantung pada sifat positif atau negatif dari suatu perbuatan manusia sebagai makhluk individual dalam komunitas sosialnya. Dalam perspektif agama, perbuatan manusia di dunia ini hanya ada dua pilihan, yaitu baik dan benar. Jalan yang ditempuh manusia adalah jalan lurus yang sesuai dengan petunjuk.
ajaran agama dan keyakinannya, atau sebaliknya yakni jalan menyimpang atau jalan setan. Kebenaran atau kesesatan itu sebuah logika yang biner yang tidak pernah bertemu dan tidak pernah ada kompromi. Artinya, tidak boleh ada jalan ketiga sebagai jalan tengah antara keduanya. Keempat, istilah tersebut sama-sama mengacu pada perbuatan manusia yang selanjutnya ia diberikan kebebasan untuk menentukan apakah mau memilih jalan yang bernilai baik atau buruk, benar atau salah berdasarkan keputusannya. Tentu saja masing-masing pilihan mempunyai konsekuensi yang berbeda. Sumber akhlak adalah wahyu, Al-Quran, dan Al-Hadis. Sebagai sumber akhlak, wahyu menjelaskan bagaimana berbuat baik. Al-Quran bukanlah hasil renungan manusia, melainkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pandai dan yang Maha Bijaksana. Oleh sebab itu, setiap Muslim berkeyakinan bahwa isi Al-Quran tidak dapat dibuat dan ditandatangani oleh bikinan manusia. Sumber akhlak yang kedua yaitu Al-Hadis, meliputi perkataan, ketetapan, dan tingkah laku Rasulullah SAW. Dasar akhlak yang dijelaskan dalam Al-Quran yaitu laqad kana lakum fi rasulillahi aswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha kabira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Dasar akhlak dari hadis yang secara eksplisit menyinggung akhlak tersebut yaitu sabda Nabi, innama bu'isatu li'atum mimma makar mal akhlak. Artinya, bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan keluhuran akhlak. Jika telah jelas bahwa Al-Quran dan hadis Rasul adalah pedoman hidup yang menjadi asas bagi setiap muslim, maka teranglah keduanya merupakan sumber akhlakul karimah. Sesuatu perbuatan dipandang baik oleh masyarakat umum atau dipandang buruk, di mana setiap orang dapat menilai sesuatu perbuatan ini berbuatan baik dan sesuatu perbuatan lainnya yaitu buruk. Perasaan terhadap sesuatu perbuatan itu baik atau perbuatan sesuatu itu buruk yang disebut moral sense. Umpamanya adalah seseorang yang berbuat kasar terhadap orang tua, orang akan menilai bahwa perbuatan itu adalah tidak baik. Demikian pula terhadap perbuatan seperti kikir, sombong, ujub takabur, aniaya, malas, dan sebagainya. Tetapi sebaliknya, seumpamanya ada seseorang yang bersikap ramah tamah, sabar, rendah hati, dermawan, adil, dan jujur, orang akan menilai bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang baik dan terpuji. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 130 berbunyi, allazina yunfikuna fi syarra'i wadar wal katimina agaida wala akina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran surat Ali Imran ayat 134. Baik, sekian saja mungkin materi dari akhlak. Saya Muhammad Adrifa. Terima kasih.